Jadi, aku tuh pernah jalan-jalan ke Jogja. Perginya nggak cuman aku sama suami dan anakku. Kita pergi bareng rame-rame sama mertuaku dan kakak iparku. Kita dapatlah penginapan yang mana lokasi rumah ini nggak jauh dari Malioboro. Aku lupa lokasi detailnya di mana. Kebetulan aku sewa satu rumah karena datanglah tuh dan nyampe. Nah, jadi dia itu satu rumah. Rumahnya itu kayak udah rumah lama ya, rumah lama gitu. Terus kayak rumahnya besar banget. Mungkin kayak rumah orang tuanya. Di sampingnya itu rumah si ownernya ini, yang mungkin merupakan anaknya dari yang rumah disewain ini. Pas kita masuk, aku agak shock karena di pikiran aku gini, ini kan rumah disewain, ya kan? Otomatis bersih dong. Pas masuk adalah ruang tamu yang mana itu ada bangku kayu zaman dulu ya kan, yang orang-orang Jawa gitu ya. Meja lumayan besar itu untuk ukuran ruang tamunya. Cuma kayak agak berdebu dan apa ya, kalau aku bilang tuh hawanya itu nggak fresh gitu, kayak bau anyep gitu dah. Oke, karena kita memang udah capek juga ngambil jadwal kereta malam, jadi pengen cepet-cepet istirahat. Aku sama suamiku ke atas nih sama anakku. Kebetulan kita ada 3 kamar, 1 kamar di bawah, 2 kamar di atas. Nah, setelah dari ruang tamu itu, di sampingnya itu ada ruang keluarga, ada ruang TV. Oke, aku langsung naik ke atas nih, tuh, naik tangga, dan dah. Nah, cuma pas nyampe kamar, itu lagi rapi-rapi, ya kan? Terus, kok hawanya panas banget? Aku tahu itu memang siang, dan emang nggak ada AC. Cuma dikasih kipas angin, tapi ini kok panasnya tuh panas banget gitu, yang apa ya, panasnya tuh nyenget gitu, yang begitu kayak baunya tuh, bau kamarnya tuh yang gimana sih? Kayak kamar udah lama nggak pernah diisiin, nggak pernah ditidurin gitu kan. Nah, aku tidur lumayan 1-2 jam. Kemudian aku mau ke toilet nih. Kebetulan samping kamar aku itu toilet. Nah, di toilet itu aku buka. Itu jujur creepy banget kamar mandinya. Begitu bau anyir. Selain bau anyir tuh kayak airnya tuh kayak bau apa ya? Ini bau gak enak gitu. Cuma ya udahlah gitu kan, karena aku juga mau pipis. Kalau misalkan kamar mandi bawah pun aku harus turun lagi. Tuh ya udah, oke, di situ nih. Nah, abis maghrib, anakku tuh dia emang dasar anaknya berani, ya kan? Kita lagi mau makan, dia tuh naik turun tangga. Aku tuh udah ngeliat, ini kok tangga ini kayak gimana ya? Gelap, udah gitu. Pas belokan tangganya itu gimana ya, kayak sekelebat gitu kan. Aku ngerasa kayak ada yang ngintip gitu, kok perasaan aku aja apa gimana gitu. Tapi nih anak masih naik turun tangga, anakku naik turun tangga aja gitu. Dia seneng gitu kan di tangga. Nah, malamnya kita mau tidur, ceritanya nih mau tidur, nggak tahu kenapa itu kamar masih aja panas banget. Walaupun udah pakai kipas yang paling full, itu masih panas banget. Akhirnya aku tuh nangis sama suamiku. Aku bilang, yuk pindah, kita ke hotel aja. Aku nggak kuat di sini. Nggak tahu kenapa vibes-nya tuh nggak enak banget. Kayak ada yang manggil aku. Aku nggak enak, intinya aku nggak betah di sini. Aku mau pindah. Aku tuh kayak gitu. Cuman kata suamiku, Mah, jangan tanggung, kita tuh nggak lama di sini. Lagi pula kalau kita sewa hotel kan banyak orangnya. Kamu kenapa sih emang? Ya udah tidurin aja. Bukannya apa-apa, nggak enak banget ini kamar, serius deh. Kok kayak ada yang ngeliatin aku, kayak ada yang merhatiin aku gitu. Aku pengen tidur kok kayak ada aja yang mau gangguin aku. Tapi kamu lihat deh, kata suamiku, tuh anak nggak kenapa-napa. Singkat cerita, akhirnya aku tidur nih. Pas aku tidur, udah tuh, ya kan.
Nah, kebetulan mertua aku yang cowok tidur di bawah sendiri loh dia. Emang berani ya kan. Nah, kalau mertua aku yang cewek, dia tidur sama kakak ipar aku di samping kamarku. Terus aku tanya nih, aku iseng tanya sama mertua aku, Pak, di bawah sendirian nggak kenapa-napa Pak? Emang ada apaan? Enggak sih Pak, kamarnya ini banget ya Pak ya. Aku gitu kan, kok kamarnya gitu deh gitu kan. Dan itu kondisinya aku belum ngeliat kamar mandi yang di bawah. Nah, kamar mandi atas aku udah nggak mau karena baunya anyep banget. Udah gitu kayaknya juga nggak enak gitu, bau gimana gitu kan. Akhirnya aku kamar mandi bawah nih. Kamar mandi bawah pun sama, aku kira better, ternyata enggak sama sekali. Itu aduh banyak kecoa dan kayak banyak kayak cacing gitu. Aduh, aku bilang ya ampun, kok gini banget sih, niat pengen vacation, niat pengen liburan, kok jadi malah harus tersiksa kayak gini gitu kan. Terus mau sampai kapan nih kayak gini? Ya mau nggak mau dong aku mandi di situ, di kamar mandi itu, walaupun jujur ya Allah gimana ini mandi di situ. Udah gitu mandinya jongkok, aku kira akan ada kayak shower, ternyata enggak, cuman bak ember kecil. Oh my god banget deh. Nggak cerita lagi nih, besok malamnya kita udah capek abis keluar kan dari, aku lupa dari mana waktu itu ininya apa jadwalnya. Kemudian si anak aku, dia tuh pas kita lagi nonton TV di ruang TV. Nah dia itu mundar-mandir nih di ruang tamu. Terus dia kayak senyum-senyum ketawa. Aku bilang, kamu kenapa nah? Kok ketawa-ketawa? Enggak, kata dia. Untuk apaan kak? Aku gituin, untuk apaan nah? Itu mak, itu kata dia gitu. Udah, kalau aku mikir, kalau aku panjangin lagi nih yang ada, aku malah ngorek-ngorek terus aku takut gitu. Ya udah biarin aja deh. Ya oh ya udah, oke aku gituin kan. Terus pada akhirnya selesailah nih liburan gitu kan. Tapi aku pulang dari liburan bukannya happy, malah sakit. Aduh, aku bilang ya ampun, liburan bukannya seneng ya, tapi malah sakit, aku ambruk. Mungkin karena itu, satu aku nggak bisa tidur, udah gitu rumahnya kayak gitu. Itu pengalaman yang bener-bener mistis sih buat aku ya. Walaupun aku memang tidak ditampakin di situ, tapi aku ngerasa mereka tuh ada kayak merhatiin gitu, merhatiin kita yang nggak tahu kenapa tuh, kayak feeling aku yang kok kayak ngerasa ada orang di sini, kok kayak ngerasa ada yang merhatiin aku di tangga. Terus kok aku lagi tidur juga kok kayak digangguin aja gitu. Ini rumah kenapa gitu kan? Nih, aduh ini nggak beres banget nih. Aku gituin, wah bener-bener deh, besok-besok udah nggak akan lagi deh. Aku mau liburan terus sewa yang model rumah kayak gitu. Better sewa hotel, nginep di hotel. Dah,